Halo Sobat Sipil, di video ini kita akan membahas sebuah soal ekonomi teknik seperti berikut. Pinjaman sebesar 1M harus dikembalikan dalam waktu 12 tahun dengan kesepakatan tingkat suku bunga 15% per tahun di 7 tahun pertama dan 18% per tahun di 5 tahun berikutnya. Angsuran dibayarkan tiap tahun yang besarnya selalu meningkat 50 juta tiap tahun di 7 tahun pertama, dan kemudian besarnya angsuran menjadi seragam hingga berakhirnya masa pinjaman. Berapakah angsuran pertama yang harus dibayarkan, dan berapakah angsuran seragam di tahun-tahun terakhir? Pertama kita buat terlebih dahulu garis waktu sepanjang 12 tahun. Kemudian kita beri catatan, tingkat suku bunga di 7 tahun pertama adalah sebesar 15%, dan tingkat suku bunga di 5 tahun terakhir adalah sebesar 18%. Kemudian kita gambarkan cash flow sebesar A, ya, angsuran di tahun pertama, di mana nanti angsuran ini akan bertambah sebesar 50 juta tiap tahunnya di 7 tahun pertama. Jadi ini A bertambah 50 juta, bertambah 50 juta di 7 tahun pertama. Nah, kemudian besarnya ini akan seragam hingga berakhirnya masa pinjaman. Jadi di akhir tahun ke-8 sampai di akhir tahun ke-12, besarnya angsuran adalah sama dengan angsuran di akhir tahun ke-7 sebesar A ditambah 300 juta. Nah, cash flow ini harus ekivalen dengan pinjaman di awal tahun pertama sebesar 1M. Perintah dari soal ini adalah mencari besar angsuran di tahun pertama, A, dan angsuran seragam di tahun-tahun terakhir, A ditambah 300 juta. Nah, sekarang kita pindahkan ya diagram arus kas kita ke slide seperti ini. Ya. Kita coba selesaikan persamaan kita. Di sisi atas ini ada arus kas sebesar 1.000 juta. Ya. Kemudian di 7 tahun pertama kita bagi dua ya, menjadi arus kas seragam sebesar A. Nah, arus kas seragam sebesar A ini kita cari nilai presentnya. Ya. Jadi A kemudian dikalikan fungsi P per A mencari present. Ya. Presentnya adalah satu periode sebelum A pertama. Mencari P kalau A diketahui, ya A ini adalah nilai seragamnya. Ya. P per A, 15%, tingkat suku bunga di 7 tahun pertama ini adalah 15%, 7. Ya. Dari sini sampai sini ada 7 tahun. Kemudian arus kas kedua di 7 tahun pertama adalah arus kas aritmetik, ya, di mana dimulai dengan angka 0 di sini, tambah 50, tambah 50, tambah 50. Berarti ada perubahan sebesar 50 juta tiap tahunnya. Kita buat kesamaannya seperti ini, ya. G 50, kemudian dikalikan fungsi P per G mencari P. P-nya itu adalah satu periode sebelum 0 di sini, ya. Di awal tahun pertama P-nya. P per G, 15%, 7 juga. Kemudian ini ditambahkan dengan arus kas di 5 tahun terakhir. Ya. Nah, ini kita cari nilai P-nya. Nilai P-nya ada di awal tahun ke-8. Ya. Nah, nilai P di awal tahun ke-8 itu adalah sama dengan A ditambah 300 juta dikalikan P per A, 18%, ya, di 5 tahun terakhir ini tingkat suku bunganya adalah 18%, 5. Nilai fungsi ini ya, ada di awal tahun ke-8. Sedangkan di ruas sebelah kiri sama dengan nilai 1.000 itu ada di awal tahun pertama. Sehingga nilai yang ada di awal tahun ke-8 ini harus kita presentkan ke awal tahun pertama. Ya. Jadi persamaan ini kita kalikan dengan ya, P per F, 15%, 7. Ya. Jadi nilai tunggal di awal tahun ke-8 ini kita presentkan P per F
pada tingkat suku bunga 15% dan jumlah periode 7 tahun. Nah, sekarang kita lihat ya, tabel tingkat suku bunga 15% dan tabel tingkat suku bunga 18%. Kita lihat fungsi-fungsi yang ada di dalam tabel ya. Jadi fungsi di tabel 15% di bawah fungsi P per A ya, di sebelah kanan N sama dengan 7 kita dapatkan angka 4,16 sekian. Kemudian di tabel 15% juga ya, di bawah fungsi P per G di kanan N sama dengan 7 kita dapatkan nilai fungsi 10,19. Kemudian di tabel 18% di bawah fungsi P per A, di kanan N sama dengan 5, kita dapatkan nilai fungsi 3,12, dan di tabel 15% di bawah fungsi P per F, di kanan N sama dengan 7, kita dapatkan nilai fungsi 0,37. Ya. Nah, kita masukkan ya nilai-nilai yang ada di tabel kita ini ke dalam persamaan kita sehingga menjadi sama dengan ya 1000 sama dengan A dikalikan 4,16042 ditambah 50 dikalikan 10,1924 ditambah A ditambah 300 dikalikan dengan 3,12717 dikalikan dengan 0,37594. Nah, kalau ini kita coba selesaikan, persamaannya akan menjadi seperti ini. Ya. 1000 sama dengan 5,33605 dikalikan A ditambah dengan 862,30849. Kalau kita selesaikan, kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 25,80 sekian. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan besaran angsuran di tahun pertama itu sebesar 25.804.014 rupiah. Ya, ini. Kemudian besarnya angsuran seragam di tahun-tahun terakhir itu sama dengan A ditambah dengan 300. Ya. Jadi A di tahun ke-7 sampai tahun ke-12 ya, itu adalah A1 25 juta ini ditambah dengan 300 juta. Kita dapatkan sama dengan 325.804.014 rupiah. Ini adalah jawaban dari soal kita. Demikian Sobat Sipil, video kita kali ini semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.